Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Asna Mariatul yang akan membahas tentang pembelajaran di sekolah dasar. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran di kelas 4 sekolah dasar. Tema 9, subtema 2, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam. Saya Asna Mariatul Kiptiah. Segala sesuatu yang ada di alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut dengan sumber daya alam. Dilihat dari cara pemanfaatannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam langsung, merupakan sumber daya alam yang dapat kita nikmati secara langsung tanpa mengalami proses pengolahan tertentu, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga makanan pokok seperti jagung dan juga padi. Yang kedua adalah sumber daya alam tidak langsung, merupakan sumber daya alam yang harus diolah terlebih dahulu untuk dapat dinikmati. Contohnya adalah minyak bumi, harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin, maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh manusia. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berikut ini adalah sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi manusia. Yang pertama adalah hasil pertanian. Hasil pertanian dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pertanian sawah. Padi merupakan produk utama pertanian. Padi bermanfaat sebagai bahan makanan pokok, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah pertanian ladang. Jagung bermanfaat sebagai makanan pokok, makanan ternak, dan bahan pembuatan berbagai makanan ringan. Selanjutnya adalah kacang kedelai. Kacang kedelai bermanfaat sebagai bahan baku pembuatan tahu, tempe, kecap, dan susu kedelai. Selanjutnya adalah hasil perkebunan. Yang pertama adalah teh. Teh adalah tanaman yang cocok untuk ditanam di daerah dataran tinggi. Teh bermanfaat sebagai bahan pembuatan minuman. Yang kedua adalah tanaman karet. Karet bermanfaat sebagai bahan baku pembuatan ban. Yang ketiga adalah kopi. Kopi juga merupakan tanaman yang cocok ditanam di daerah dataran tinggi. Kopi dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan minuman, juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan parfum. Yang ketiga adalah hasil peternakan. Daging dan susu sapi maupun kambing dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan maupun bahan minuman. Kulitnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan, juga bahan baku pembuatan pakaian. Selanjutnya adalah berbagai macam hewan unggas seperti bebek dan juga ayam. Telur dan daging berbagai macam unggas dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang memiliki nilai protein yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah ulat sutra. Ulat sutra menghasilkan kepompong yang bermanfaat sebagai bahan baku pembuatan kain sutra, termasuk juga bahan pembuatan pakaian. Yang keempat adalah hasil laut dan perikanan. Mutiara pada kerang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan perhiasan. Daging kerang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Dan cangkangnya bahkan dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kerajinan. Indonesia dikaruniai berbagai macam jenis ikan yang sangat banyak. Ikan bermanfaat sebagai bahan makanan dan termasuk sumber protein hewani. Bahkan terdapat beberapa ikan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan obat. Selanjutnya adalah rumput laut. Rumput laut bermanfaat sebagai bahan pembuatan obat-obatan, bahan makanan, dan beberapa di antaranya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kosmetik.
Yang terakhir adalah hasil tambang. Yang pertama adalah emas. Emas dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan berbagai macam perhiasan seperti cincin, gelang, kalung, maupun mahkota. Selanjutnya adalah batu bara. Batu bara bermanfaat sebagai sumber energi pada pembangkit listrik dan dapat juga digunakan sebagai pembakaran pada industri-industri besar. Terakhir adalah minyak bumi yang dapat diolah menjadi bahan-bahan bakar untuk berbagai macam kendaraan, termasuk diantaranya adalah pesawat terbang. Sekian yang dapat disampaikan.